教除世事常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿佛。向佛菩萨及上人行三问讯礼。疑问讯，再问讯，三问讯。师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Seseng Sece. Karena San dan Kaiser, karena tadi co-host dan Sylvia Sece membacakan puisiannya. 祝福大家健康安乐ya. Hari ini saya kembali didampingi. Kemarin saya dampingi Johar Sesiong ya. Hari ini giliran saya didampingi Johar Sesiong. Ya, silakan nih mitra bajik saya. Oke, selamat pagi saudara semua, Kangen, San Kaiser. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat ya untuk kita semua ya. Semoga kita selalu senantiasa sehat dan makin bijaksana. Sesiong saya nggak bisa Mandarin aja, saya pakai bahasa Indonesia. Kalau kan nanti Jangkawi Sesiong tanya lagi, saya nggak bisa jawab nanti. Lanjut Sesiong, silakan. Oke, baik. Ini kembali seperti di Hualien ya. Sesiong sebagai Tuifu nomor 8, Joni Sesiong nomor 9. Kemarin Joni Sesiong ada kesibukan, jadi Sesiong ganti. Ini saya terpikir kemarin Tuifu ya, saat Joni Sesiong juga mau meeting di atas, dia suruh saya pegang benderanya, terus tanya, Sesiong yang di 8 samping saya, Tuifu ya, ngajarin kita, arahkan kita. Kayak hari semalam sama hari ini loh, persis ya. Oke, kita mulai ya Sesiong ya. Jadi Baik. hari ini kita di bab 18 kemunculan dari bumi ya, Chongti Yongchu ya. Di episode 1501 dengan judul Pusaka di antara orang-orang dan merupakan sesuatu yang langka di dunia. Kita mulai dari intisari pertama. Ya, ini catatan tangan. Contohnya, benda berharga di dunia dinikmati oleh orang kaya, sedangkan orang miskin kekurangan sandang dan pangan. Serba kekurangan kebutuhan pokok. Para makhluk dengan berkah yang sedikit selama miliaran kehidupan juga sulit untuk bertemu dengan Buddha. Juga sulit untuk mendengarkan nama Tri Ratna. Jadi kesempatan untuk mempelajari jalan adalah langka. Kita masuk intisari pertama. Ya, next Suci ya. Intisari yang pertama, kemiskinan terjadi karena ada sebab akibatnya. Ada banyak orang yang menderita banyak kemelekatan, kerisauan, dan kegelapan batin yang sudah tercipta sejak masa tanpa awal, sehingga manusia tak henti-henti menciptakan karma. Dan karma terakumulasi, lahir di keluarga yang miskin dan menderita, atau mungkin dia dilahirkan dalam keluarga kaya pada awalnya. Dunia tidak kekal, dan segala peristiwa tak terduga terjadi. Oleh karena itu, para makhluk dengan berkah yang sedikit selama miliaran kehidupan juga sulit untuk bertemu dengan Buddha. Bahkan jika sudah bertemu dengan ajaran Buddha, menerimanya juga agak sulit. Oleh karena itu, juga sulit untuk mendengarkan nama Tri Ratna. Jadi kesempatan untuk mempelajari jalan adalah langka. Untuk benar-benar mempelajari jalan kebenaran, kita harus bisa percaya Dharma Buddha, mengakui dan mempercayai Dharma Buddha secara benar, serta tekun dalam mempelajarinya sesungguhnya sangat sulit. Ya, ini tadi Sang Jen menceritakan kejadian di Afghanistan juga ya. Tadi juga bagaimana pengungsi di Yordania. Saya terpikir juga ada satu kejadian di Syria ya. Itu persis sama perang saudara, bukan di sama negara lain waktu itu ya, perang saudara. Bagaimana banyak keluarga kaya, bahkan dokter ya, profesi yang bagus-bagus itu menjadi pengungsi.
sehingga mereka melarikan diri ke Turki ya, perbatasan. Di situ juga muncul eh, insan-insan suci yang di Turki ya, membantu mereka. Di situ juga kita kenal Faisal Hu Sesiong ya, Hu Koncong. Nah, tentang itu ceritanya ada tersendiri. Tentang Triratna, tadi Master mengatakan untuk menerima Dharma Buddha juga kadang sulit ya. Seperti mereka, kita nggak mungkin mengatakan ke mereka bahwa itu kehidupan lampau pengaruhnya ke sekarang ini. Kenapa lahir di dunia yang menderita atau miskin, lain agama. Itu adalah sesuatu yang menghambat ya. Kemudian Triratna di sini, Triratna adalah Buddha, Dharma, Sangha. Itu artinya Triratna. Next, Sesiong. Intisari kedua, ya, George Sesiong silakan. Oke, kanan ya, Sesiong. Kanan. Mungkin saya tambahkan sedikit ya, Sesiong. Jadi itu kaya atau miskin, mungkin semuanya terjalin oleh karma ya. Jadi bisa aja ya, dia terlahir di keluarga kaya, terus nantinya terjadi sesuatu jadi miskin ya. Nah, kenapa miskin lebih susah ya untuk mengenal dharma ya? Mungkin dia harus kerja keras untuk hidupnya dulu ya. Itu lebih duluan. Jadi ini sebenarnya satu siklus ya. Jadi kita terus menciptakan karma baik lah ya. Nah, Sesiong, sebenarnya ini saya ada sedikit juga mau sharing. Kadang orang bilang merasa kalau udah jadi rayon suci itu dia pasti ciptakan karma baik. Sesiong setuju nggak ini? Ya, saya mengatakan menjalankan ya, bukan ikut ya. Menjalankan itu catatan berjalan. Harusnya seperti itu. Nggak mungkin dia melakukan yang baik terus karmanya buruk. Tapi dia bisa terjadi ke yang bersangkutan karena masa lalunya. Bukan yang sekarang dia berbuat baik, nanti agak sore dia ada masalah, terus kata, saya pagi udah berbuat baik, kenapa sore saya begitu? Jadi memang sangat sulit dijelaskan karena ini hal-hal subjektif ya, Susun. Ya, betul. Jadi kalau boleh dikatakan saya sering sharing. Yang menganggap kita udah jadi rayon suci itu pasti menciptakan karma baik ya. Jadi bisa aja ya kita tanpa sengaja, makanya seperti kemarin kan, ya, Master katakan kita jaga apa? Ucapan, pikiran ya, dan tubuh kita ya, sesungguhnya. Jadi kadang Senkowi. tanpa disengaja kita spontan, ya, spontan koreksi orang, ya, merasa kita pasti benar. Jadi itu kadang orang tersinggung itu sering terjadi karena sesama boleh kata sama relawan akhirnya terjadi kurang sepaham ya. Ya, tidak ada yang benar atau salah menurut saya, tapi kurang sepaham ya. Jadi gara-gara kurang sepaham itu akhirnya terjadi kurang nyaman. Tuh nyaman akhirnya ada yang meninggalkan suci. Ya, sering ya kita bilang ya gantung baju kena gesek. Nah, maka ini aku jujur, aku suka Sesiong ceritakan kembali supaya kita bisa sadari ya bahwasanya jangan menganggap ya itu kalau menurut saya kalau salah tolong dikoreksi. Jangan terlalu menganggap kita sudah komite atau kita udah berada di jalan suci ini pasti menciptakan karma baik. Hati-hati ya. Jadi kita harus menyelami dharma dan ingat mempraktekkannya ya. Nah, seperti yang Sesung katakan tadi ya, bahwasanya itu juga subjektif ya, belum tentu. Ya, ya, memang sering terjadi. Kenapa saya udah berbuat baik? Nah, ada kemarin ya sharing ya, katanya dulu sebelum saya masuk suci katanya, itu teman baik saya. Kenapa bisa masuk suci? Saya kehilangan teman baik katanya. Jadi itu kan subjektif ya. Itu kembali Ya. ke mungkin sejauh bilang karma, tapi ya saya nggak ada terlalu komen. Tapi itu kembali ke cara berpikir kita, ya cara ucapan kita, ya betul dan bahasa tubuh kita ya, betul ya kan kemarin Master Betul. ada ajarin. Nah, jadi kalau saya sih orangnya ngomong apa adanya Sesiung.
Jangan menganggap udah jadi komite atau udah berada di atas itu pasti berbuat baik. Hati-hati. Jadi kita harus terus belajar. Ya, seperti saya juga kadang ngerem dulu Sesiong. Takut mana tahu ucapan saya tersinggung orang gitu ya. Jadi ini agak sedikit kita harus latih ya. Mungkin silent is cool dulu lah. Ya oke, kita lanjut ya Sesiong. Naskah sutra ya. Buddha juga demikian. Sebetulnya waktunya belum lama semenjak mencapai kebudahan. Sedangkan kelompok besar dari para bodhisattva ini juga sudah semenjak puluhan juta koti kalpa tak terhingga. Demi jalan kebudahan, mereka membina diri dengan tekun dan bersemangat. Mereka masuk, keluar dan berdiam dengan baik dalam miliaran koti samadhi yang tak terhingga. Mereka telah memperoleh kemampuan gaib yang besar dan telah lama menjalankan praktik suci. Surta Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Nah, dikutip dari sana ya. Baik, naskah sutra ya. Yang kedua ya. Mereka mampu secara terampil mempraktikkan segala dharma bajik tahap demi tahap. Pandai dalam bertanya jawab adalah pusaka di antara orang-orang dan sangat langka di seluruh dunia. Ini juga dikutip dari Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Oke, Sesiong, silakan dilanjut Sesiong. Sesiong intisari kedua belum masuk Sesiong. Oh, mesti masuk dulu ya. Baik, baik. Silakan, Oke, kita Sesiong. lanjut ya Sesiong, kanan Sesiong. Bodhisattva yang telah tekun bersemangat melatih dalam jangka waktu yang panjang. Aduh, sebentar Sesiong. Ini ada telepon masuk sebentar. Sesiong ya. Oke, sebentar Sesiong ya. Oke, bodhisattva yang telah tekun bersemangat melatih dalam jangka waktu yang panjang, melangkah masuk ke dalam kahela ramai untuk berbuat kebajikan yang terkondisi. Demikianlah para bodhisattva ini melakukan segala sesuatu dengan kekuatan sepenuh hati, meringankan kesulitan para makhluk. Praktik nyata mereka sangat banyak dan mampu melakukan segala dharma bajik satu persatu secara berurutan, tahap demi tahap. Urutannya diatur dan dilakukan dengan baik. Bodhisattva ini sudah berulang kali datang dan pergi ke dunia. Dalam waktu yang panjang dan lama, selalu berada di dunia. Semakin bergejolak dunia ini, semakin sulitnya kondisi. Semakin banyak bodhisattva yang bermunculan dan menerapkan kemampuan intuitif mereka untuk menyempurnakan misi mereka sebagai bodhisattva. Demikianlah Dharma Buddha. Keajaibannya terletak pada perpaduan antara benih dan kondisi. Jadi, pandai dalam bertanya jawab tidak hanya bisa melakukan, namun juga bisa menyelesaikan kesulitan orang-orang. Nah, inilah tugas bodhisattva ya, ya. Jadi bukan hanya bisa ini ya, bertanya jawab ya, bisa kasih orang solusi ya, tapi juga harus bisa menyelesaikan kesulitan orang-orang. Baik, Sesiong. Lanjut ya, Sesiong ya. Kanan. Baik, kanan. Next ya, intisari ketiga. Pandai dalam bertanya jawab adalah pusaka di antara orang-orang dan sangat langka di seluruh dunia. Ini seperti ketika awal kita bertemu Buddha, mereka menatap dan bersujud padanya, lalu bertanya jawab. Maknanya sungguh terampil. Mereka adalah benar-benar pusaka agung di antara orang-orang. Mereka memiliki 4 kefasihan tanpa rintangan, makanya disebut pandai dalam bertanya jawab. Para bodhisattva benar sangat langka di dunia, seperti saat mereka datang ke persamuan Dharma. Bertemu Buddha, mereka menatap dan bersujud kepadanya, lalu bertanya jawab. Mereka sangat teratur, menghormati Buddha, mereka duduk dan saling berbagi kesan batin. Berbagi kesan batin tentang apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Lalu, di depan semua Buddha belahan raga juga saling memberi hormat, wonsin. Di saat yang sama mereka mengelilingi, mengikuti etika dan tata krama.
berjalan sesuai aturan. Mereka tidak hanya melakukan perbuatan bajik di mana-mana, saat mereka kembali juga masih mengikuti etika dan tata krama dengan sangat teratur ya. Eh, Intisari ketiga ini menjelaskan tentang Q&A ya. Jadi tanya jawab, kemudian tata krama ya. Ini dicuci tata krama, masuk keluar ruangan semua kita diajari ya dalam pelatihan. Tapi ini ada khusus ya. Tadi sering ditampilkan juga kata-kata tentang tanya jawabnya. Nah, kita tadi kita mendengar Master sharing tentang dua bodhisattva, yaitu Bodhisattva Manjusri dan Bodhisattva Maitreya. Mereka berdua ini muncul di masa Buddha Sakyamuni, tapi sebenarnya itu Bodhisattva Manjusri adalah Buddha masa lalu, masa lampau. Mereka datang lagi. Kemudian Maitreya adalah Buddha masa depan ya. Nah, mereka berdua sering tanya jawab. Kadang-kadang itu yang ditanyakan itu untuk para uh, murid lainnya yang hadir di situ, mewakili. Jadi mereka tampilkan pertanyaan-pertanyaan supaya orang-orang belajar agama Buddha tidak ragu ya. Jadi seakan mereka itu juga tahu apa yang sedang duduk mendengar itu ingin tanya apa yang keraguannya. Jadi mereka ajukan pertanyaan itu yang saya tangkap. Makanya Master mengatakan sebenarnya tanya jawab yang mereka kemukakan ini kalau kita dipikir lebih dalam itu suatu hal yang mengharukan ya. Master mengatakan tanya jawab ini mengharukan karena beliau bersedia bertanya. Ya, kita tahu ada tiga yang sangat apa ya di masa Buddha, yaitu Sariputra ya, memohon Sang Buddha memaparkan Dharma sampai 3 kali. Nah, yang Bodhisattva kedua ini lebih banyak ditanya jawab ya. Demikian sejauh saja. Kita masuk ke intisari keempat. Insan Suci juga memiliki semangat yang sama. Relawan internasional yang kembali untuk mengikuti camp di Taiwan, kita melihat 1.000 orang datang dari berbagai negara. Untuk berkumpul, mereka saling berbagi kesan batin, saling mendorong, dan memberi semangat. Saat mereka kembali ke Taiwan, mereka belajar kembali mengenai semangat dan filosofi suci. Lalu pulang kembali ke negara masing-masing, mereka membagikan kesan pribadi, arah tujuan yang sama. Mereka bekerja sama dengan satu hati, harmonis, saling menyayangi, dan gotong royong. Sutra teratai benar-benar adalah dharma menakjubkan dari ajaran bodhisattva dunia. Ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh semua orang, dan ini benar-benar sangat cocok. Oleh sebab itu, para bodhisattva benar-benar adalah pusaka dalam kehidupan orang-orang yang sedang menderita. Juga sebagai dermawan, maka mereka memiliki 4 kefasihan tanpa rintangan. Mereka dapat menyunting dharma dan prinsip kebenaran, menggunakan metode terampil untuk bertanya jawab dengan orang-orang, sehingga secara menakjubkan dapat membawakan dharma kepada para makhluk sesuai dengan akar kapasitas mereka dengan sukacita. Ini tentang camp di Taiwan. Saya sendiri pernah ikut ya 2013 pertama kali, dan rombongan dibawa ya diajak oleh Sylvia Sece ya. Saya masih belum jadi relawan, hanya ikut. Hampir 1.000 orang setahu saya, seluruh dunia. Memang kembali setelah kita mendengar di Sun Fasyang ya, Master mengatakan pulangnya para relawan ke Hualien itu juga suatu peristiwa yang disebut dengan prinsip kebenaran. Saya juga bingung waktu yang tahun kemarin ya. Master juga mengatakan rasi bintang, planet yang di ruang angkasa ya, di luar bumi kita, perputarannya itu juga prinsip kebenaran. Sehingga saya pelan-pelan dapat menangkap bahwa prinsip kebenaran itu adalah suatu fakta. Kita mengetahui jelas dan fakta itu prinsip kebenaran. Dan tentang yang setelah para relawan kumpul ya di Taiwan ya, belajar filosofi, pulang kembali ke negara masing-masing. Mereka sharing, mereka kerjasama, harmonis ya. Ini sebenarnya relevan dengan judul hari ini, dan
katanya judulnya tadi pusaka di antara orang-orang. Saya rasa inilah pusakanya. Jadi merupakan sesuatu yang langka di dunia. Apa itu pusaka? Mungkin ini setelah mereka kembali menceritakan, men-sharing, ya bagi yang relawan yang sudah menjadi relawan ya. Kalau kami waktu itu belum ya. Itu mereka yang relawan itu semakin belajar semakin baik. Mereka balik ada ya di dermawan juga menjadi dermawan juga bisa. Kemudian membabarkan, men-sharing dan disinilah mereka memiliki 4 kefasihan yang tanpa rintangan ya. Jadi 4 kefasihan tanpa rintangan ini kita nantinya perlu lebih mendalami. Begitu Susyung Suci. Next, intisari kelima. Ini saya lanjut ya, Johar Susyung ya. Oke, saya lanjut lagi. Ya, silakan Susyung. Oh, 5 udah bisa Susyung? Ya, oke, boleh. Atau sekarang? Ya, ya apa-apa boleh. Sekarang juga boleh ya. Ya, sekarang aja Susyung. Oke, jadi ini sekarang masuk ke pandai dalam bertanya jawab. Mereka memiliki 4 kefasihan tanpa rintangan. 1. Pratisambit, berupa dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan membabarkan tanpa rintangan. Hari ini Bhagawan barusan mengatakan bahwa ketika Buddha mencapai jalan kebudahan, Buddha membuat mereka pertama-tama membangkitkan tekad, lalu mengajar, membimbing, dan memandu mereka agar menuju Anuttha Samyak Sambodhi. Bhagawan memang belum lama mencapai kebudahan, namun mampu melaksanakan hal yang dengan pahala kebajikan besar ini. Dikutip dari Sutra Teratai bab 15, kemunculan dari bumi. Oke, next. Host, tolong. Oke, baik. Saya baca ya, Susyung, bagi kelima. Sekarang, Buddha Sakyamuni belum lama mencapai kebudahan. Hanya sekitar 40 tahun saja. Bagaimana bisa mengajar dan membimbing begitu banyak bodhisattva? Terlebih lagi, para bodhisattva ini mampu terjun ke kerumunan dan menyelamatkan para makhluk. Di kerumunan juga pandai bertanya jawab. Para bodhisattva ini telah mencapai pahala kebajikan yang begitu besar. Sejak pada masa-masa awal, Buddha mengajarkan mereka untuk membangkitkan tekad bodhisattva, memandu dan membimbing mereka agar menuju kebodian tiada tara. Ini menjelaskan bahwa dalam soal waktu adalah sulit dipercaya. Para bodhisattva ini telah berhasil dalam pelatihan diri semenjak puluhan juta koti kalpa yang tak terhingga. Sedangkan Buddha hari ini mengatakan bahwa setelah mencapai kebudahan, barulah membuat mereka membangkitkan tekad. Jika mempertimbangkan waktunya adalah sangat sulit dipercaya. Inilah Bodhisattva Maitreya sengaja ragu dan sengaja bertanya. Demi para makhluk di masa-masa mendatang, sehingga menampakkan keraguan. Agar kita di masa mendatang dapat bersungguh hati, menghayati, dan memahami. Baik, Syong. Mungkin next ya. Ya, intisari ke-6. Menggunakan waktu sebagai pertimbangan. Di masa lampau, para bodhisattva yang muncul sudah membina diri dan mempelajari ajaran Buddha Dharma. Ketika di persamaan Dharma, para bodhisattva ini muncul. Semestinya masih ada lebih banyak lagi prinsip kebenaran di belakang ini semua. Itu sebabnya barulah Sang Buddha membantu mereka untuk membangkitkan tekad. Ketika Sang Buddha membabarkan sutra ini, beliau mempertimbangkan di era kekeruhan jahat mendatang. Dharma seperti apa yang dibutuhkan, penyakit-penyakit di dunia di masa mendatang. Di mana penyakit ini berada, obat apa yang dibutuhkan. Sang dokter menyiapkan resep obat, tetapi anak-anak tidak mau minum.
obat ya. Di dunia ini kita juga sama seperti ini. Dalam waktu yang lama banyak orang yang tidak menerima ajaran Buddha atau ragu terhadap ajaran Buddha. Sang Buddha mengutarakan perumpamaan seperti ini sebagai pertimbangan penyakit dunia di masa mendatang. Bisa sangat serius karena energi kekeruhan yang berat baik terhadap alam maupun hati manusia. Jadi memerlukan dharma untuk mengobatinya. Master tadi menjelaskan ya, ini bagaikan kebutuhan obat oleh sang anak ketika orang tuanya setelah tiada. Pada saat orang tuanya masih ada, ya semua tidak mau tahu ya. Jadi diumpamakan seperti masyarakat sekarang dan mendatang itu eh, tidak menerima ajaran Buddha ya. Jadi ragu-ragu banyak sekali ya. Jadi sehingga Sang Buddha mengutarakan memberi perumpamaan ya, memberi perumpamaan ya untuk secara serius karena energi kekeruhan yang berat ya terhadap alam itu tadi Master menjelaskan tentang keinginan untuk kecantikan ya, kebutuhan manusia yang banyak sehingga semuanya menguras ya. Jadi potensi bumi kita ini merusak alam segalanya. Saya rasa ini masuk masa adalah seperti cincin, berlian dan sebagainya ya. Jadi di sini kita juga harus ya mengikuti, mempelajari ya. Kemudian kita akan dapat semuanya searah ya, mencapai yang kita inginkan ya untuk masa depan. Next sesiong yang ketujuh ya. Oke, baik. Kanda Seseong. Dan Pada era itu ada Manjusri, Buddha yang telah mencapai kebudahan di masa lalu, dan Maitreya, Buddha yang akan mencapai kebudahan di masa depan. Muncul di depan Buddha Sakyamuni sebagai bodhisattva. Sedemikian mendukung ladang pelatihan ini agar dharma ini bisa sempurna. Jadi demi agar para makhluk di masa mendatang dapat membangkitkan tekad, demi para makhluk di masa mendatang jangan ada keraguan. Bodhisattva Manjusri melindungi batin kita agar batin tidak mundur. Bodhisattva Maitreya melindungi kita jika suatu saat ada yang keras bertanya pada kita, bagaimana menjelaskan Dharma. Master berharap semua dapat memahami kesungguhan hati Buddha dan para bodhisattva yang sangat mengharukan. Oleh karena itu, kita harus selalu bersungguh hati. Sesium, aku paling suka ini Sesium. Setiap terakhir, ya Master selalu katakan kita bersungguh hati. Itu mengingatkan kita terus, ya. Ini harus kalau bahasa Mandarin toyong sini ya Sesiumnya. Semoga nadanya nggak salah Sesium. Jadi sebenarnya bukan hanya kita belajar Dharma itu harus toyong sin ya, bersungguh hati, tapi segala hal ya. Nah, walaupun boleh kita katakan, kadang kita katakan, waduh ini sulit, itu sulit. Nah, kalau di kampus saya belajar semua hal gampang. Kalau saya ya, jujur aja ya, sampai ini ada Seci Ing ya, Dokter Ing yang di tebing bilang, ini kalau sama Johar semua gampang katanya. Jadi ini ketawa pasti Dokter Ing ada itu. Jadi saya bilang, itu dua perkataan ya Sesiong ya. Mau gampang dengan sulit itu kan dua hal. Betul ya? Ya, mau risau atau bahagia itu juga dua hal. Kita pilih sendiri, itu pilihan hidup menurut saya. Betul ya? Kalau saya lebih suka pilih yang positif lah ya. Betul ya? Tapi jangan positif COVID ya Sesiong ya. Kalau positif COVID itu agak repot ya Sesiong ya. Jadi saya selalu memilih satu hal yang mungkin lebih positif ya daripada negatif ya. Saya bilang, Sesiong Johar ini gampang itu saya bilang. Nah, sama Sesiong Johar kok gampang semua dia bilang. Ini gampang aja. Ya, karena kalau kita bilang sulit, kita udah mulai mundur 1 langkah, 2 langkah, betul ya? Kalau kita bilang gampang, minimal kita berdiri di tempat, pikir dulu, atau udah maju 1 langkah, siap saya maju, kan gitu loh. Jadi artinya mungkin
nggak perlu lah ya, kita pilih yang positif lah ya. Jadi karena aku selalu belajar dari master itu apa? Selalu toyong sin. Sampai sini dulu Sesiong, aku punya sharing Sesiong. Ya, betul ya. Jadi masing-masing ya punya pandangan, masing-masing punya pengalaman. Jadi Ceci itu kalau kita ikuti memang bagaikan universitas ya, Susyong. Ya, betul. Semua kita bisa pelajari, tergantung kita sendiri. Saya kira ini 7 intisari ya. Next kayaknya sudah habis ya, Susyong. Karena ya udah toyong sin Sesiong. Udah toyong Ya sin ya, pasti habis. kalau semua Susyong Suci yang mengikuti, hari ini ada yang mau sharing nggak ya? Oh ini Vivi yang sudah resign. Oke, Silakan, silakan. Susyong Suci. 感恩三等开师，感恩师兄师姐，感恩 Indra dan Johar师兄。Naskah sutra yang pertama, mereka mampu secara terampil mempraktekkan segala dharma, bajik tahap demi tahap. Pandai dalam bertanya jawab adalah pusaka di antara orang-orang yang sangat langka di seluruh dunia. Mereka melangkah masuk ke dalam halayak ramai untuk berbuat kebajikan yang terkondisi. Praktek nyata mereka sangat banyak, mampu melakukan satu persatu secara berurutan dan mampu secara terampil mempraktekkan segala dharma bajik setiap saat secara tahap demi tahap. Seperti ketika awal tiba bertemu Buddha, mereka menatap dan bersujud padanya, lalu bertanya jawab. Maknanya sungguh terampil. Mereka adalah benar-benar pusaka agung di antara orang-orang. Mereka memiliki 4 kefasihan tanpa rintangan, yaitu dharma tanpa rintangan, makna tanpa rintangan, bahasa tanpa rintangan, dan membabarkan tanpa rintangan. Naskah sutra yang kedua. Hari ini, Bhagawan barusan mengatakan bahwa ketika Buddha mencapai jalan kebudaan, Buddha membuat mereka pertama-tama membangkitkan tekad, lalu mengajar, membimbing, dan memandu mereka agar menuju Anuttara Samyak Sambodhi. Bhagawan memang belum lama mencapai kebudaan, namun mampu melaksanakan hal dengan pahala kebajikan besar ini. Dan pertama kali pada hari ini, Bhagawan mengatakan mereka sesuai yang diajarkan, menegakkan dharma dan menerima bimbingan, lalu mencapai kebudaan di Gaya. Sejak pada masa-masa awal, mengajarkan mereka untuk membangkitkan tekad bodhisattva, memandu dan membimbing mereka agar menuju kebodian yang tiada tara. Demi para makhluk di masa-masa mendatang, sehingga menampakkan keraguan. Dan sekarang Bhagawan belum lama mencapai kebudaan. Selama 40-an tahun telah mengajar, membimbing, dan memandu sedemikian banyak bodhisattva, mampu melaksanakan hal dengan pahala kebajikan besar. Dalam soal waktu adalah sulit dipercaya. Para bodhisattva ini telah berhasil dalam pelatihan diri semenjak puluhan juta koti kalpa yang tak terhingga. Bhagawan hari ini mengatakan kalau setelah mencapai kebudaan, lalu membuat mereka membangkitkan tekad, dan waktunya adalah sangat sulit dipercaya. Cảm ơn sư兄sư姐. Ya, kanan ya, Vivi yang Suci ya. Kembali disampaikan 4 kefasihan tanpa rintangan. Ya, ini perlu waktu karena hari ini saya sendiri baru dengar ya 4 kefasihan tanpa rintangan. Tadi Master juga mengatakan para relawan yang ke Hualien 1000 orang itu kembali ke negara masing-masing, membabarkan.
Di situ ada sebut juga 4 kefasihan, yaitu tanpa rintangan yang mana? Dharma ya, makna, bahasa, dan membabarkan. Jadi 4 ini ya, tanpa rintangan. Mudah nggak? Tentu tidak mudah ya. Jadi karena nih bilang Sicie. Johar Sisiung. Ya, Sesiong. Bagaimana? 4 kefasihan tanpa rintangan Sisiung. Ya, kalau saya bilang boleh katakan ya Sesiong ya. Hidup ini kita begitu lahir aja udah nangis loh Sesiong. Setuju nggak? Setuju. Nangis itu. Kalau nggak nangis secara medis itu kita udah nggak berada di dunia ini ya Sesiong ya. Berarti gagal ya. Artinya gagal ya, pindah alam itu namanya. Nah, jadi kalau tadi saya nyambung ke Bali ya, tadi Master selalu ingatkan kita untuk bersungguh hati dalam segala hal. Ya, lakukan kita semaksimal mungkin yang wajar kita lakukan ya. Jadi kalau saya selalu pilih Sesiong, jujur saya belajar terus pilih semua hari itu yang positif. Ya, mungkin tadi saya katakan pilih apakah sulit ini? Enggak, saya bilang gampang. Nah, Sesiong, ini Ya. kemarin kita kan ada sharing jembatan ya. Itu kan kemarin memang ada yang tanya, ini benar gak Johar Sesiong sharing? Itu orang itu lewat ke jembatan itu harus gini-gini loh. Masuk ke air. Yang nias itu ya Ya. Sisiung ya. Ya, ini kebetulan saya ada cari videonya kemarin. Jadi ini coba boleh dibantu ya, host. Ditayang dulu video yang itu ya. Oke, kanan ya. Belum meratanya pembangunan infrastruktur jalan seperti jembatan di pelosok Kepulauan Nias menjadi hambatan anak-anak untuk meraih pendidikan. Tidak jarang ketika mengarungi sungai untuk bersekolah mereka terbawa arus yang deras. Hal ini mendorong Yayasan Buddha Seci bekerja sama dengan TNI untuk membangun jembatan cinta kasih. Saya nggak pernah sendirian pulang bareng dengan teman. Karena kalau saya duluan lewat, kalau saya sudah melewati banjirnya, kalau arusnya deras, kalau saya dibawa oleh arus sungai itu, kalau contohnya saya meninggal, pasti masih ada teman yang mengatakan ataupun yang bisa menyampaikan kepada orang tua saya ataupun di kampung saya kalau saya udah dibawa arus. Semangat! Walaupun banjir, saya harus kok. Senin 3 September 2018 menjadi hari yang kelam bagi warga di Desa Balom Baruzo, Kecamatan Gomo. Pada tanggal ini kembali terulang tragedi di Sungai Borofino yang membelah Kabupaten Nias Selatan, yaitu tewasnya 4 orang pelajar karena terseret derasnya arus sungai. Kejadian ini menjadi luka yang dalam dan meninggalkan trauma terutama bagi anak-anak sekolah. Namun demi tercapainya pendidikan, mereka tidak memiliki pilihan lain. Jika dilihat, debit air pada sungai ini sangat dangkal dan dapat dilalui dengan sangat mudah. Namun pada waktu-waktu tertentu seperti musim hujan, ketinggian volume air bisa mencapai 3 meter. Topografi wilayah yang terdiri dari perbukitan dan wilayah pesisir yang rendah membuat arus sungai menjadi deras karena air mengalir ke laut. Kondisi ini mendorong sejumlah pihak untuk membantu warga, terutama anak-anak sekolah untuk menyeberangi sungai. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh seorang tentara nasional Indonesia, Sertu Forius Zega dari Koramil 10 Lolowau, membuat rakit darurat untuk anak-anak sekolah menyeberangi sungai. Aksi heroiknya yang terekam kamera video ini viral dan mengundang kepedulian lebih banyak pihak untuk turut membantu. Dalam hal ini, Yayasan Buddha Seci Medan langsung mengambil langkah konkret. Bekerja sama dengan TNI,
Seci membangun 3 jembatan untuk menghubungkan desa-desa dengan akses jalan utama di Kecamatan Hilimegai, Lolowao, dan Aramo. Kini, ketiga jembatan telah berhasil dibangun dan anak-anak tidak perlu lagi bertaruh nyawa demi pendidikan. Nah, Sesiung, ini kan jembatan dulu ya. Jadi ini sebenarnya itu sempat ada kejadian ya. Kita sedih juga. Tapi kalau yang saya lihat sendiri juga itu ada sampai sedadah. Mereka ngangkat buku yang kemarin saya cerita. Ngangkat buku, ngangkat pakaiannya, ya. Itu dia nyebrang dulu ke depan, nanti ganti bajunya di depan Sesiung, baru bisa ke sekolah. Nah itulah. Jadi, aduh, kadang ini benar-benar saya lihat. Tapi memang kita perjuangan juga ya Sesiung ya. Harus ke lokasi itu udah sampai Nias itu cukup naik kendaraan lagi masuk sampai ke pelosok lah. Jadi benar-benar sampai ke tempat isolasi itu Sesiung. Jadi tadi kemarin saya katakan itu mobil sampai masuk ke kiri kanan ilalang tinggi Sesiung. Jadi kita kayak terobos gitu. Tapi seru juga. Di badan kita ya. Betul. Jadi mobilnya itu setinggi lalang, kita ada terobos juga ya. Jadi karena memang jalannya itu masih bantu batu-batuan. Nah, Sesiung ini ada satu video lagi yang mengenai peresmian jembatan ya. Nah, ini kita bangun banyak jembatannya, bukan ini aja, ada beberapa. Nanti mungkin next ada lagi ya. Silakan. Gantung untuk warga Nias dan Nias Selatan yang hidup di daerah terisolir telah diresmikan oleh relawan Seci bersama Bupati Nias. Jembatan ini dikerjakan secara gotong royong oleh warga dan prajurit TNI Angkatan Darat. Kini warga tidak perlu lagi khawatir ketika anak mereka pergi ke sekolah saat musim hujan tiba. Kabupaten Nias dan Nias Selatan Sumatera Utara masih termasuk dalam 62 daerah tertinggal di Indonesia dalam Perpres 63 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 hingga 2024. Meski Nias dikenal sebagai salah satu destinasi wisata dunia, masyarakat yang tersebar di wilayah perbukitan berlereng terjal masih hidup terisolir jauh dari akses sarana dan prasarana yang baik dan bertaraf perekonomian rendah. Kecamatan Idanogawo misalnya, berpenduduk lebih dari 27.000 jiwa dan terdiri dari 28 desa yang berbatasan langsung dengan sungai. Ketika banjir, sungai ini meluap dan bahkan merenggut korban jiwa. Prihatin akan kondisi warga, Seci membangun jembatan gantung yang menghubungkan 3 desa, yakni Lawalawaluo, Orahili, dan Hiliwatogela. Satu jembatan gantung juga diresmikan di Desa Biauti, Kabupaten Nias, Kecamatan Idanogawo. Peresmian jembatan di 2 lokasi dengan medan berat dilakukan relawan Seci dalam sehari, yakni Senin 20 Maret 2022. Jadi dari 170 desa, 10 kecamatan di Kabupaten Nias, ada 22 desa lagi yang kami kategorikan sebagai desa terisolir. Karena kenapa? Kendaraan roda 4 tidak bisa masuk ke dalam desa tersebut. Ini memang termasuk desa-desa yang medan berat, terutama karena di tepi aliran sungai yang curam. Kalau banjir, kalau bisa dilewati di bawah baju bebas. Ya, kalau enggak ya udah dikasih izin aja di oleh guru. Jembatan Cinta Kasih untuk Nias ini telah dikerjakan sejak awal peletakan batu pertama September 2022 hingga selesai Januari 2023. Beberapa donatur juga turut berpartisipasi bersama Seci, yakni dari PT Sumber Tani Agung dan PT Indaco Trading Koi Medan. Sebenarnya adalah program CSR, jadi Honda dalam hal ini produk yang kami pasarkan di Indaco Trading Koi, ini merupakan satu upaya ya, sinergi bagi negeri yang tentunya memberikan berupa bantuan pembangunan jembatan di daerah Nias ini. Pertama, meningkatkan roda perekonomian masyarakat sekitar, meningkatkan derajat
kehidupan dan para generasi muda, di mana anak-anak sudah bisa bersekolah dengan lancar, tidak ada halangan-halangan lagi, di mana pada saat banjir mereka tidak dapat beraktivitas sampai beberapa hari. Dan paling utama, di sini kita bisa menyalurkan cinta kasih secara universal. Satu jembatan juga diresmikan di Desa Hilau Rifa, Nias Selatan pada Selasa 21 Maret 2023. 3 jembatan cinta kasih suci telah berdiri di pelosok Nias dan Nias Selatan, menjadi simbol kekuatan cinta kasih tanpa membedakan, yang diharapkan dapat mengubah masa depan warga Nias, khususnya generasi muda harapan bangsa. Rahma Mandasari, Dita Ramayani, Tim Liputan, DAI TV. Wah, Ya, luar biasa. Siung. Luar biasa. Saya lihat di jembatan itu puluhan orang sekali lewat. Itu boleh ya, Susiung? Boleh Siung, dia ada kapasitasnya. Sebenarnya dia namanya jembatan gantung. Jadi dia ada kayak pernya Siung. Oh, berarti motor boleh lewat ya? Bisa, bisa. Memang Oh. itu ditujukan untuk motor juga. Maksudnya bukan mobil ya. Ya, motor. Jadi kalau di Medan itu motor itu mobil Siung. Kalau Medan motor itu kereta ya. Jadi Kereta. kalau mobil itu nggak motor ya, sepeda motor ya mungkin lebih cocok ya. Sepeda motor bisa lewat karena mereka ada membawa hasil bumi Siung. Oh. Hasil bumi dari seberang dibawa ya, selain murid ya. Jadi kalau mereka bawa hasil bumi juga sama Siung, harus kayak gini. Ya lewat ya. Itu Jadi 3 jembatan sekali resmikan ya dalam ya betul. hari betul. itu ya. Ya, segala kesempatan jadi dia sekali jalan itu. Biasanya dari TNI kita kan ada MOU ya dengan TNI. Jadi TNI sering memberi info yang mana yang terisolasi ya, terisolasi. Jadi mungkin kita survei ya. Nah, memang pernah juga kita ada survei lokasi kalau jembatan di atas 100 meter itu nggak mungkin jembatan gantung Siung. Oh. Jadi ini info aja. Jadi di bawah Panjangnya. 100. Iya betul. Mungkin kepanjangan. Kita pernah survei juga di Aceh ya. Itu panjang jembatannya nggak panjang sungainya itu 120 lebih ya, nggak bisa Siung. Jadi buat ya itu harus yang bangun. Technical. Ya, Jadi betul. saya dengan Susiung tanya jawab kayak tadi Intisari ya. Kita tanya jawab Susiung. Jadi Boleh. mewakili Silakan. mungkin ada yang Susiung yang ingin tanya ya. Jadi Susiung boleh saya tanya ya. Ini jembatan ini tadi saya dengar ada perusahaan yang dari Honda Trading ya. Itu motorcycle ya. Itu boleh nggak ya ada yang company yang sumbang jembatan itu via suci, kemudian logonya atau ada lambangnya atau semacam umbul-umbulnya dari perusahaan itu yang tampil di situ. Oke, Siung, benar ya. Jadi ini kan tadi dikutip dari berita DAI TV News ya. Yes. Betul ya? Itu Ya. bukan saya yang ambil gambar, jadi itu resmi ditayang ya. Jadi di sana itu memang pelangkatnya ada Siung ya. Jadi kolaborasi ya, karena satu jembatan itu ratusan juta Siung. Lumayan ya. Harganya 600 ya, Ya, sekitar sekitar 600 ya. gitulah ya. Tergantung kurs US dollar Siung. Jadi boleh kita katakan sebenarnya berbuat baik itu kita tidak tertutup ya Siung ya. Kalau ini menurut saya Siung, kalau salah mohon Siung koreksi. Jadi berbuat baik itu kita welcome ya dengan siapapun. Tapi mungkin biasanya ya kalau untuk yang hal-hal yang mungkin produksinya yang kurang cocok itu mungkin tidak diterima mungkin ya setahu saya ya. Contohnya rokok atau yang lainnya mungkin ya, atau yang sejenis alkohol ya, itu setahu saya itu tidak ya Siung ya. Tidak sejalan tapi kalau ya. kalau untuk kolaborasi itu tadi ada pelangkatnya ada Indaco ya. Tapi memang mereka itu dari sana memang cukup bagus lah ya. Mereka dukungnya ya Siung ya. Nah, karena mungkin juga boleh dikatakan ya ini sebenarnya mereka nggak rugi juga ya Siung ya. Kan tadi dia katakan dari Honda ya. Nah, mereka juga kan termasuk promosi itu loh. Jadi sambil berbuat baik ya dia juga nggak rugi sebenarnya Siung. Itu jawaban saya. Siung, ada satu yang penting Siung. Itu di sini pasti ada ya di sebelum melakukan itu antara jembatan itu biasanya warga yang lalu lalang itu 1 hari kalau
berapa orang ya, sekitar aja, roughly gitu, berapa orang yang nyebrang per hari? Oh, kalau Ambil salah orang satu per hari, jembatan nggak apa-apa. nah itu tergantung, kalau menurut saya tergantung, kalau dihitung nggak anak-anak yang sekolah kan udah banyak Sesung ya. Iya. Kalau boleh ya. Ada Nah, 200 termasuk enggak? kenapa? Ada 200 orang nggak? Mungkin bisa ya Sesung ya. Bisa ya. Mungkin bisa. Ya, karena murid-murid aja udah berapa ya? Kan banyak ya. Satu kampung itu sekolah loh Sesung. Iya. Satu kampung sekolah. Belum lagi yang bawa hasil Ya. bumi ya. Hasil Hasil bumi kan bumi. mereka ya lalu lalang kan. Berarti lalu lalang. Nah, sebenarnya dengan satu jembatan ini dia banyak ini ya, kegunaannya, manfaatnya sangat besar ya Sesung ya. Jadi Sesiung gini, kita kalau nyeberangkan orang tua ya, nyeberangkan kita papa dia nyeberang ke seberang satu orang aja, itu sudah pemandangannya sudah sangat terenyuh ya, artinya sangat kantong ya. Nah Iya. ini kita bentangkan jembatan, kalau tadi Sesiung mengatakan sekitar 200 orang, itu kan dia harus PP ya, berarti satu hari Iya. sekitar 400 orang, atau satu bulan 12.000 orang, atau satu tahun itu 144.000 orang. Jika Anda berdonasi di jembatan, bisa dibayangkan Anda termasuk bagian dari yang menyeberangkan 144.000 orang. Itu bagaimana ya Sesungguhnya? Luar biasa ya Sesungguhnya. Iya, iya. Ya. Aku nggak kepikir Sesung, jujur. Waduh, ini Sesung matematikanya mantap ini. Dulu pasti juara di matematikanya. Nah, saya hanya jujur, saya hanya belajar dari master ya, sejak kena master. Saya belajar lakukan saja Sesung. Ya, hal baik saya lakukan. Tapi terakhir saya dapat Dharma Master, akhirnya katakan lakukan saja dengan bijak. Betul ya Sesung ya? Ya, dengan bijak ya, jangan lakukan saja tapi tanpa kebijaksanaan. Makanya kita rajin-rajin ya masuk Simpasiang ya. Betul, belajar Dharma ya. Tapi jangan lupa dipraktekkan ya. Terus next ada rencana bangun jembatan melalui Seci nggak di Aceh ya saya dengar ya. Saya dengar Aceh ya betul. Ya next. Ya ini tergantung ya. Betul. Kalau Sesung Seci ada yang mau kumpul-kumpul donatur atau sendiri itu sangat bagus ya Sesung. Tarik ya. Di sekretariat Seci. Tapi bangun ini jujur kita kerjasama dengan pihak dari Swiss Sesung, setahu saya ya. Oh Swiss ya. Betul Sesung. Itu ada dia dari Swiss itu. Jadi saya tahu itu dia ekspatriat dari Swiss yang bahan-bahannya itu benar-benar bukan jembatan di Indonesia. Dia bukan besi lokal setahu saya Sesung. Jadi kalau yang Seci pakai itu yang pernah saya rapat dengan mereka itu besinya memang kiriman dari sana Sesung. Wow. Nah, tapi mereka kenapa bisa murah itu dapat donatur juga ya Sesung. Mereka memang targetnya untuk jembatan setahu saya ya. Karena pernah rapat dengan mereka targetnya memang untuk yang terisolir. Tapi mereka kendalanya itu sebenarnya itu yang Sesung bilang tadi 600-700 juta itu adalah biayanya Sesung, biaya bangun. Kalau sama bahannya mana dapat Sesung? Miliaran ya. Ya, karena itu kan alat-alat beratnya harus masuk ke pelosok Sesung. Iya. Alat beratnya harus tarik itu semuanya itu besi itu harus tarik. Iya. Itu sebenarnya untuk ongkos itu aja udah sedemikian rupa ya. Ya. Sebenarnya ini kolaborasi juga dukungan dari mereka ya. Nggak apa-apa saya buka-buka dikit aja. Salah satu dari tanpa rintangan ya, 4 rintangan tadi ya. Iya betul. Ya jangan dipikirin rintangannya ya. Rintangan namanya. Betul. Gak usah dipikirin. Bahasa juga tanpa rintangan ya Sesung. Ya, saya selalu katakan semua hal gampang. Coba bayangin kita harus berangkat ke Nias ya, mau survei, mau lihat ini itu ya, betul ya. Tapi ada bonusnya Sesung dapat makan durian Sesung. Ya. Saya sangat terkesan ya Sesung mengatakan semalam naik pesawat aja baling-baling harus jongkok ya. Ya betul, harus hormat Sesung. Kita kalau berdiri nggak bisa, kena itu bagasi. Ya, Oke, mungkin ada yang mau bertanya, kalau enggak kita mau masuk. Ini ada Holai Sesung dulu, raise hand tadi dari tadi. Oh ya, silakan Sesung Holai. Selamat pagi, senior saya di. Selamat pagi, Johar Sesung, Indra Sesung. Nggak apa-apa. Saya senang mendengar tanya jawab antara Indra Sesung dan Johar Sesung ya. Jadi saya juga tadi sebetulnya mau sharing mengenai kesulitan. Kalau tadi
Susyung Johar tidak ada kesulitan katanya. Ini juga subjektif loh ya ini. Karena banyak orang juga merasakan kesulitan-kesulitan. Dan tadi masyarakat-masyarakat yang di Nias, yang di mana kesulitan menyeberang, akhirnya ada yang membantu untuk mengentaskan kesulitannya ya. Jadi kesulitan itu bukan nggak ada. Kalau dari saya bilang kesulitan itu ada. Tetapi ada orang yang mampu mengatasi kesulitan, ada orang yang termehek-mehek untuk mengatasi kesulitan. Dan kalau kita sendiri, Master udah menerbitkan sebuah buku namanya 20 kesulitan dalam kehidupan. Bahasa Mandarinnya Zhenyu Senan. Di mana sulit bagi orang miskin untuk berdana, sulit bagi orang kaya untuk belajar dharma, dan banyak kesulitan. Sulit untuk menghindari kata-kata hinaan, ya, untuk tidak marah dihina. Nah, banyak sekali kesulitan. Dan itu ada cara-caranya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, ya, tentunya ya demikian. Nah, saya tapi nggak mau sharing tentang kesulitan ini sekarang karena dengar tanya jawab tadi, saya ingin bertanya kepada Johar Susyung. Tadi kan Johar Susyung bilang tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama jika ada orang-orang yang ingin berdana, lalu mereka membawa atributnya, ya, seperti Honda tadi, gitu kan ya, ditayangkan. Nah, sekarang saya mau bertanya, kalau ada orang mau ikut baksos kita nih, mau ikut baksos kita, lalu kemudian dia atas nama perusahaannya semua dia mau kirim anggotanya, umpamanya 20 orang memakai seragam dari perusahaannya, lalu sampai di si ikut baksos, dia terima kalau mau dikasih rompi lagi nggak apa-apa, tapi baju seragamnya tetap baju seragam dia. Nah, ini gimana? Apakah boleh demikian? Kan dia ingin berbuat baik juga nih Susyung nih. Mohon coba dijawab Susyungnya. Di sini kan juga banyak teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan ini barangkali juga bisa mengakomodir banyak pertanyaan dari yang lain. Silakan Susyung. Oke, baik. Jadi Susyung Indrayana atau saya nih? Silakan Susyung. Yang ada tampil di situ Susyung. Nanti ada yang plus minus ya, saya coba kolaborasi Susyung, kita kan Q&A Susyung. Iya, baik. Oke. Silakan Susyung. Ya, aku coba jawab ya, Susyung Holai. Sebenarnya kalau boleh dikatakan Susyung Holai, saya cerita dulu ini. Saya banyak belajar dari Susyung Holai ya. Ya, dari Jiso Sesio, Holai Sesio, lain-lain ya dari Jakarta ya. Nah, dari mereka saya belajar sharing, lain-lain ya. Nah, Susyung katakan seperti ini ya. Untuk masalah ini mungkin ada baiknya saya bukan ranah saya untuk menjawab Susyung. Karena itu tergantung kembali ya ke huainya Susyung ya. Bisa bertanya ke si ketua silinya, ketua huainya, sampai ke ketua hajinya ya. Nah, bisa disampaikan ke yayasan apakah itu layak untuk dilakukan atau tidak ya. Jadi kalau pandangan saya Susyung ya, jujur kita ada di lokasi juga ada pernah ya. Untuk contoh kita ada Waisak Susyung. Jadi setiap kultur daerah masing-masing mungkin berbeda ya. Jadi ada mereka bawa rompi datang, tapi mereka ikut ibadah. Saya pikir nggak terlalu salah ya untuk Waisak kita ya. Pernah ada kita lakukan itu. Tapi kalau kita lihat, kalau itu menurut saya hal-hal baik, saya pikir nggak terlalu dipusingin ya. Tapi mungkin ya kalau pandangan saya, kenapa kita tidak bisa satu lokasi itu banyak berbeda-beda warna ya, ya rompinya ya. Kalau mungkin dia hanya pakai contoh tadi dari Indako ya, tadi saya lihat dia kan pakai seragam kantornya, ya memang ada tulisan Indako ya, tapi dia kan bukan apanya ya. Tapi mereka tetap partisipasi ya, datang untuk resmikan ya kan. Jadi ini boleh dikatakan kenapa tidak bisa banyak rompi kalau pendapat saya. Mungkin nanti kan contoh di Susyung. Nah, contoh ada rompi si A, dia ikut kegiatan. Masyarakat awam lihat, oh ini sesi juga ya pakai rompi oranye, rompi kuning, rompi warna coklat, rompi warna apa. Jadi image mungkin masyarakat nanti jadinya, oh ini juga berarti warna kayak gini punya sesi ya gitu. Nah, boleh kita katakan seandainya nih, kalau kita kan lebih ke kalau pakai seragam dianjurkan ya, tidak mengkonsumsi daging-dagingan ya, termasuk belanja ya. Nah,
Kalau kita pakai seragam Ceci ini kita masuk ke Kentucky, padahal kita nggak makan Sesium. Berarti just orang masyarakat, wah ini orang Ceci kok makan Kentucky contohnya ya. Ya sama ya Sesium ya. Jadi kalau rompi itu dia pakai, masyarakat, wah ini ternyata juga Ceci rompinya seperti ini. Jadi kalau dia masuk ke Kentucky, dia belanja atau membawa hal-hal yang kurang nyaman, di masyarakat mungkin bisa katakan orang menjas itu adalah bendera Ceci. Ya, Sesiok ya. Mungkin itu ya bisa saya tambahkan. Sesiong ya, saya tambah Ya, sedikit. Kebetulan ada baik. yang saya tanya juga ya. Jadi dua sisi ya, saya lihat. Saya pernah bertanya ke Ceci Medan. Itu saya juga ada kumpul donatur ya, waktu pembangunan jembatan, walaupun sendiri juga ikut. Boleh nggak pasang rambu-rambu atau semacam apa di situ yang ikut donasi ya, itu boleh nggak disampaikan di waktu peresmian ya? Itu kenapa yang perusahaan lain boleh ya? Saya nggak sebut ya. Tapi katanya itu ada aturan tertentu ya. Misalnya ini satu jembatan dia yang komplit, komplit atau hampir komplit semua dia yang donatur. Jadi saya kira tadi yang Indako itu sepertinya dia sendiri ya. Kemudian kalau di bawah itu semua kalau tampilkan kan kacau ya, terlalu banyak itu umbul-umbulnya semua udah timbul. Nah, pertanyaan Hotlesis yang tadi sangat bagus ya. Kalau pertama saya lihat di secara teknikal itu, kalau seperti pembangunan jembatan itu sangat sulit kita mengatakan mereka bisa bantu ya. Jadi lokasinya juga jauh. Karena masalah teknikal kan ada tanggung jawab dari kontraktor ya. Bahkan kita orang Ceci aja saya rasa yang tidak mengerti tentang jembatan nggak ikut ya. Nah, kalau untuk peresmian atau survei, mau lihat-lihat, saya rasa itu tidak melanggar, tetapi sulit dikontrol. Contohnya tadi, misalnya 20 orang ya, kita kasih rompi. Sesiong coba bayangkan kalau Dita acara misalnya baksos ya, di perkotaan atau pinggir kota, itu Sesiong lihat, itu Ceci pasti lebih banyak relawan Ceci daripada relawan Kembang ya. Jadi mungkin kita ada 50 orang, kemudian relawan Kembang cuma 5 orang. Dia bisa ngikuti kita guide mereka. Nah, coba bayangkan, kalau ke Nias, mereka 20 orang. Kita orang Ceci cuma 5 orang, Sesiong. Macam mana mengguide itu relawan Kembang? Sulit bukan? Apalagi Sesiong tadi mengatakan, kalau mereka makan di sana, Kentucky atau yang lain-lain, nah itu lebih repot lagi ya. Jadi saya rasa yang seperti itu sulit dilakukan ya. Ya sedikit pandangan dari saya. Oke, Sesiong. Sesiong. Ini udah jam 8.45, Sesiong. Kita masuk quiz dulu ya, Sesiong ya. Nah, siap itu kita masuk quiz ya. Sucing Oke, kita masuk quiz dulu. Ya. Nah, oke, quiz dulu. Nah, quiz dulu udah 8.45, Sesiong. Ya. Oke, silakan. Baik. Tolong dibantu ya, Mas. Oke, silakan, Sesiong. Ya, ya seperti biasa kuis kita jawaban di everyone ya, Sung Suci ya, jangan di absensi ya. Kalau absensi di absensi everyone untuk kuis. Jawaban misalnya 1D, 2A ya. Saya rasa banyak yang sudah ngerti ya. Silakan kita masuk ke pertanyaan soal pertama. Berikut ini yang bukan merupakan 4 kebijaksanaan adalah A. Kebijaksanaan dengan kegiatan tak terbatas. B. Kebijaksanaan dengan pengamatan menakjubkan. C. Kebijaksanaan terhadap kesetaraan dalam sifat hakiki. D. Kebijaksanaan agung cermin sempurna. E. Kebijaksanaan akan ketidakkekalan. Saya hitung mundur 5 second ya. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya E ya. Next soal nomor 2. Saya 3 soal ya, Sesiong ya. Ya, Nanti baik. Silakan, Sesiong. Lanjut. Ya, kita menerima Dharma Sang Buddha. Terlebih dahulu harus mengikis hal-hal berikut ini. Kecuali, titik-titik. A. Kerisauan. B. Kebodohan. C. Kebencian. D. Kebiasaan buruk. E. Kebiasaan baik. 5, 4, 3, 2, 1, close. Jawabannya adalah E ya, kebiasaan baik ya, ini ya. Terbalik ini. Yang ketiga, next. Dalam episode ini Master memberikan contoh menerima Dharma Sang Buddha melalui hal berikut ini, titik-titik ya. A. Melafalkan sutra. B. Misi amal. C. Transplantasi sumsum tulang.
di donor darah vaksinasi. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, C ya, transparansi sumsum tulang. Oke, next Susiung, silakan. Oke, kanan Susiung. Dan Baik, kita baca ya. Yang harus kita miliki sebagai orang yang mendengar dan mewariskan Dharma adalah A. Keyakinan, B. Pemahaman yang nyata, C. Batin yang maaf Susiung, ini aku ketutup ini sama jawaban. Gerakan. Oke, batin tak tergerakkan secara ceroboh. D. Jawaban A, B, C salah. E. Jawaban A, B, C benar. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, close ya. Oke, jawabannya adalah oke, E ya. Jawaban A, B, C benar ya, semua benar ya. Oke, lanjut. Bodhisattva Maitreya mengajukan permohonannya kepada Sang Buddha karena keraguan berikut ini. A. Keraguan orang-orang di masa lalu. B. Keraguan orang di masa sekarang. Keraguan orang di masa mendatang. D. Jawaban A, B benar. E. Jawaban B dan C benar. Oke, kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close ya. Oke, jawabannya adalah E ya. Jawaban B dan C benar. Oke, kita lanjut. Pertanyaan terakhir ya. Lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Mereka mampu secara terampil mempraktekkan segala dharma bajik tahap demi tahap. Pandai dalam bertanya jawab adalah titik-titik di antara orang-orang yang sangat titik-titik di seluruh dunia. A. Warisan banyak. B. Pusaka dan banyak. C. Pusaka dan langka. D. Warisan dan langka. E. Semua jawaban di atas salah. Oke, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Oke, jawabannya adalah oke, pusaka dan langka. Oke, karena ya semua mungkin soalnya udah habis ya. Ya. Kita Masih ada masuk soalnya ke Sucing ya. Sucing. Oke, karena ya Silakan. selesai ya udah hari ini agak balap kita ya. Iya. Karena waktu. Baik, tadi aku lihat ketua kita Sucing ada resen ya. Silakan. Selamat pagi Sucing. Salam sehat. Ya, kanan ya, Johor Susiung dan Indra Susiung. Kanan sang jentek haise. Mengenai jembatan ini, terutama Indra Susiung ya, suka mengamati jembatan ya. Iya. Nah, jadi sejarah jembatan di Medan ya, dimulai pada tahun 2019. Tadi saya cek di WhatsApp saya, masih ada tertinggal ya sedikit sejarahnya, yaitu bulan Januari tahun 2019. Nah, waktu itu ini kisah ketika pertama kali Medan berjodoh dengan pembangunan jembatan. Jadi di Januari 2019 Pun Wui Susiung mendapat email ya dari Jakarta agar mensurvei sebuah jembatan di Teluk Dalam. Itu salah satu dari yang tadi ya, itu di Kecamatan Arame. Bacanya Arame ya, tulisannya Aramo. Nah, waktu itu kita kemudian rapat ya. Jadi saya ini ya dipanggil untuk pergi survei ya. Nah, waktu itu saya nggak tahu ya ke Nias mau cari siapa. Kemudian saya teringat ya ada seorang Susiung. Nah, sebenarnya saya ikut sharing hari ini cuma mengingat Susiung tersebut ya, yaitu Akyong Susiung dari Jakarta. Sebelum informasi jembatan ini saya beberapa kali ketemu dia di Medan ya, karena dia datang ke Medan sehingga untuk ke Nias. Saya terikat ya, dia punya usaha di Nias. Nah, usaha dia membuat dia kenal baik dengan bupati. Jadi waktu itu saya langsung teringat beliau dan telepon ya. Akyong Susiung namanya ya, secenya Mariani Ratna. Kanan ya Akyong Susiung. Jadi waktu itu dia langsung menjawab ya. Saya teringat hari ini sharing adalah kanan kepada beliau. Kenapa? Beliau langsung menyanggupi
Sesiung perlu kapan saya langsung datang ke Medan dan bawa Sesiung jumpa Bupati. Nah, dimulai di sanalah sejarahnya ya. Saya terakhir waktu pelatihan di Jakarta masih hubungi beliau ya, ada keluar ya dengan beliau dan beliau menjemput saya di jembatan. Benar-benar ya Sesiung ini sungguh baik. Nah, jadi waktu itu tidak berapa lama kemudian beliau turun ke Medan. Jadi kami berempat waktu itu ya, dengan Ahwas Sesiung dan Ahok Sesiung, Uman Sesiung. Ini kisahnya ya, Indra Sesiung ya, lain kali Indra Sesiung ikut ya. Nah, jadi waktu pergi itu saya belum pernah ke Nias ya. Untung ada Akyong Sesiung. Nah, luar biasa ya, kenapa saya ingin sharing ini ya. Beliau sudah kontak dengan Bupati, sudah menyiapkan segala fasilitasnya. Ya, jadi waktu itu kalau gak ada beliau saya pun bingung juga ya, mau kemana cari mobil, mau kemana. Nah, beliau udah siapkan semua. Jadi lokasinya memang sangat sulit ya. Kita dari lapangan terbang itu kan di ini ya, ibu kota ya. Ibu kota itu ke sana di Teluk Dalam masih harus 2 jam lebih kurang. Kemudian ke lokasi juga 2 jam lebih ya. Tapi pemandangannya sungguh indah ya. Ada lewat pantai Sorake ya, ada pantai tempat berselancar. Nah, jalannya seperti tadi Johar Sesiung sampaikan ya. Cukup 1 mobil dan kiri kanannya sudah rumputan. Jadi ketika sampai di sana ya, Bupati, Camat dan semua ya, semua prosedurnya sudah dijalankan. Nah, yang ingin saya sampaikan setelah yang pertama mengenai Akyong Sesiung, kedua adalah kisah survei di sana. Jadi kita melalui sungai itu sangat dingin ya, waktu itu tidak ada banjir. Kalau tidak ada banjir itu selutut, masih bisa lewat ya, tapi perlu hati-hati karena walaupun selutut airnya cukup deras. Nah, yang ingin saya berbagi kepada Sesiung Cici adalah kisah ketika survei. Kalau kisah mengenai anak-anak lewat itu sudah umum ya, sudah umum. Yang kisah di sana banyak kisah lebih sedih yang membuat saya waktu itu menyampaikan ya, jembatan ini sangat layak untuk dibangun. Apa kisah sedihnya? Kita datangi keluarga-keluarga di seberang ya, di desa tersebut. Kemudian kita berinteraksi ya, ini namanya survei. Di keluarga pertama saja kita sudah mendapatkan informasi salah satu keluarganya waktu menyeberang itu meninggal dunia terbawa arus. Kenapa meninggal dunia terbawa arus? Karena dia naik sepeda motor. Jadi kadang-kadang ya mereka kalau ada keperluan mendesak tidak menyeberang ya, mereka harus menyeberang. Jadi waktu itu mungkin karena arusnya deras yang membawa sepeda motor ini karena ngotot ya, mungkin ya ingin menyelamatkan sepeda motornya juga terbawa arus. Nah, kemudian kita ke rumah-rumah berikutnya. Ternyata banyak kisah orang-orang di sana yang anggota keluarganya sudah ini ya, ada yang terbawa arus sungai tersebut. Jadi itu tidak perlu ada kriteria atau alasan lain lagi. Ini benar-benar harus dibangun jembatannya. Ya, ada lagi yang karena sakit berat tidak bisa menyeberang sehingga ya tidak tertolong ya. Jadi banyak kisah keluarga-keluarga di sana yang meninggal dunia karena tidak ada fasilitas penyeberangan ya. Mungkin ini yang ingin saya sharingkan hari ini. Jadi sejarahnya kangen kepada Akyong Sesiung ya, dan informasi survei yang pada saat itu cukup mengharukan ya. Kanan Sesiung Cici, kanan ya Indra Sesiung dan Johar Sesiung. Kanan Sesiung atas ini ya tambahannya. Sharingnya bagus. Iya bagus. Ini keluar pemenang Sesiung. Saya bacakan. Ya, kita ucapkan selamat kepada Mina Sece Medan, Vimalam Patma Sece Medan, Atik Gunawan Sece Medan, Aini Lijaya Sece Medan, Haryanto Sesiung Medan, dan Yeni Sece Jambi ya. Ini Medan dominan ya Sesiung. Adakah di antara pemenang yang mau sharing? Mungkin Sesiung, itu ada Sesiung Zoni ya. Doni Sesiung, oke Ya, silakan. pemenang jangan Sesiung. terus disuruh sharing Sesiung, nanti takut. Tangannya capek ya. Ya, Sesiung Zoni aja. Selamat pagi Sesiung Zoni, salam sehat. Oke. Udah sehat Sesiung. Soan ya, Sesiung Johar, Indah nih, saya mau kanan dulu ya, kemarin sudah bantu ganti nih. Bener-bener kalau Sesiung Johar bilang gampang itu, waduh, udah semangatnya itu. Kayaknya mesti butuh 1 jam loh kalau kadang ditanya ini. Oke, itu ya, lihat tadi jembatan kisah itu di video ya, itu luar biasa ya. Jadi memang
bener sih kalau bener apa ya, apalagi tadi kan diberitakan ya ada yang sampai hanyut terbawa sampai tewas ya. Itu ya cukup apalah ya, cukup menyedihkan lah ya. Jadi itu memang saya pikir udah tepat banget ya. Nah, cuman ini kalau boleh saran ya, saran dimasukkan juga ya, karena kan di sini kan ada beberapa mungkin dari luar kota dan sebagainya ya. Itu kan tadi ada penggalangan dana ya dari CSR besar itu bagus sih. Tapi yang mungkin menurut saya pada saat waktu mau menjalankan di situ, coba sosialisasi ke warga sekitar, ya kan. Lalu setelah itu kan sosialisasi dong, ini ceci ini apa dan bagaimana. Lalu kemudian ajak mereka untuk berdonasi. Ya, ini sangat penting. Kenapa? Ini kan ke satu dengan mereka berdonasi berapapun itu, ya. Mau apakah 20.000, 50.000 atau apa berapa itu terserah. Nah, ini akan membuat mereka merasa ikut memiliki akan jembatan tersebut seperti itu. Ya, nah, kenapa? Karena Mas kan juga bilang, ya kan, semakin banyak cinta kasih di sana, maka daerah tersebut akan lebih terhindar daripada bencana seperti itu, ya kan. Nah, ini saya pikir ya inilah memang ini juga satu tantangan ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Nah, seperti yang metode kita dulu, Secuing-Secuing nggak pernah ikut ya waktu kita di Palu ya. Orang yang terkena bencana malah kita galang lagi gitu loh. Tapi buktinya mereka antusias ya. Nah ini mungkin, nah ini sih mungkin, dan ini kan kita kalau lihat di Filipina kan sering ya, mereka pada saat membagi apa juga, membagi beras ya, mereka juga menggalang kan waktu itu bentuk calengan sih gitu loh. Nah ini saya pikir ini, jadi intinya kan adalah agar mereka merasa memiliki kan, kalau memiliki mereka akan ikut bertanggung jawab gitu loh. Jangan seperti Suramadu ya, jembatan Suramadu, baut aja dicuri gitu, buat dicopotin angin aja itu. Ya kan? Nah, itu salah satu contoh. Lalu kemudian tadi ya tentang pertanyaan Secuing Hoklai, waduh ini memang kalau udah tak pusat kalau bertanya ini harus kalau itu memang sih ya karena ini kan saya pikir ini kan menyangkut juga apa ya kalau sudah hal yang besar ya. Kalau ya kecil-kecil mungkin enggak lah ya, mungkin nggak pusing. Tapi kalau udah hal besar saya pikir sih mungkin boleh sih minta arahan dari sekretariat pusat juga ya. Karena kan kita ini kan ceci kan satu tulang besar ya. Nah, jadi itu gimana ya tinggal kebijaksanaannya itu aja yang disesuaikan gitu loh. Mungkin kadang kita bisa berpikir ya, kok mau berbuat baik aja kadang ribet ya, banyak aturan dan sebagainya. Benar nggak Sung Seci ya? Tapi kan kalau kita pikir, kita ini kan dalam organisasi besar. Ya tentu dalam satu organisasi besar kan pasti ada aturan-aturan yang dibikin karena udah ada role ya, ada sesuatu yang kadang mungkin pernah terjadi dan sebagainya. Contoh seperti kita bagi beras, kenapa kita tidak boleh ada bendera-bendera partai dan sebagainya misalnya gitu loh. Padahal contoh kita pinjam nih Ruang Karang Taruna misalnya. Dia mau pakai nih atau dengan ada logo yang partai boleh nggak? Padahal ruangan dia. Nah itu kan juga ada, kita kan tidak mau sampai didompleng dan sebagainya seperti itu ya. Aha. Nah memang sih tadi kan udah jelaskan juga ya cukup bagus ya Secuing Johar sama Secuing Indra ya. Kadang kalau sampai semua donatur itu mau ikut dengan ember mereka kan jadi kayak Kim ya, Koalisi Indonesia Maju tuh banyak warningnya kan bener. Dan kita juga bingung, kita misalnya bilang oh kamu yang sumbang besar boleh pakai, sorry ya kamu kecil yang cap-cap nggak boleh. Nah kan jadi masalah juga kan, bener nggak? Jadi nah itulah memang itu sungguh sulit. Jadi saya pikir lebih enak coba ditanyakan. Nah pernah gini, saya ingat ya, saya coba kasih sedikit gambaran aja. Tadi Siung Indra juga udah sampaikan ya, kalau pas di sana relawan yang pergi kan hanya sedikit. Jangan-jangan nanti pendukungnya lebih banyak nih bajunya gitu loh. Ya kan? Nah, sampai di situ khawatirnya ada sesuatu yang tadi ya mungkin apakah makan apa mungkin tiba-tiba suatu masalah ya yang terjadi ya. Ini kan ini andai aja ya. Nah, bupati sana atau pejabat sana atau warga sana kan mereka taunya oh ini adalah mungkin ya buat mereka, oh ini adalah orang-orang Ceci misalnya. Padahal itu adalah pendukungnya atau pendukung donasinya seperti itu. Nah dulu pernah ada satu kali laporan tahunan, ya, Secuing Agon sempat menegur salah satu ketua daripada
KP ya. Kenapa? Karena pada saat laporan itu memang mereka berseragam berompi seci, tapi itu di baliknya itu kan kelihatan sekali ya kan, rompi kan dia kan nggak ada bahunya ya. Itu kelihatan sekali banyak semua tuh merah-merah semua seperti itu. Lalu Sesiung Agung tanya, relawan kita sendiri mana? Jadi relawan yang ada ternyata hanya ada abu putih 2-3 orang. Iya kan? Sesiung Agung merasa ini sebenarnya kegiatan ceci atau kegiatan apa ini sebenarnya gitu loh. Nah, ya kan ini kan ada hal yang mungkin yang menjadi pikiran para petinggi kita seperti itu sih gitu loh, ya kan. Nah, saya pikir kan kembali lagi ini kegiatan apa kan gitu kan. Kalau misalnya ini adalah kegiatan ceci, ya tentu mereka juga harus hormati kita juga ya. Ikutlah dengan kondisi yang ada di kita gitu loh. Sama dengan demikian pada saat kita ikut mungkin ya kadang disuruh dukung kegiatan lain ya apakah mau kita datang sebagai tamu atau apa ya terserah, kita kan ikut juga sesuai dengan aturan mereka ya, jadi saling cuncung lah, saya pikir seperti itu sih. Oke ya Kanan ya, wah ini Kanan ya luar biasa, nanti saya pulang Medan dua-duanya saya kasih kesempatan traktir saya lah ya. Ya, pasti. Kapan mau datang info Sesiung? Nggak usah tanya dia, ya. Sesiung. Ya, Sesiung ya. minta waktu, saya rasa. Adiknya itu kan satu mandala sama kita Sesiung. Nanti aku tahu itu, dia dapat ke sini. Karena Sesiung sorry. Kesempatan yang lain buat sharing kan ya. Sebentar Sesiung, saya tambahkan dulu ya. Tadi kata Sesiung Zoni kan mereka ini memang kita ada terapkan Sesiung. Nah, jadi itu yang bangun jembatan itu adalah TNI dengan masyarakat Sesiung. Nah itu, jadi masyarakat sana Sesiung nggak lihat ada ibu hamil lagi ngangkat loh Sesiung. Itu ada videonya nanti kalau ada ya. Mungkin saya skip ya karena udah Ya waktu luar kita. biasa Sesiung. Ya tapi maksud saya itu memang sih dari tenaga, tapi mungkin juga yaitu ya dari segi sosialisasi. Jadi kenapa? Karena kan jangan sampai begitu orang ceci pulang mereka juga udah lupa. Kalau ke sana lagi ditanya, seperti sorry ya waktu di Nepal, ingat ya waktu bencana Nepal, ternyata kan di Nepal sudah berapa puluh tahun yang lalu kita ternyata kan sempat bangun yaitu rumah cinta kasih juga kan, tapi mereka nggak tahu itu ceci gitu loh. Ada ya yang ini, nah tapi kalau dengan ada sosialisasi, apalagi ya itu dibangkitkan, mereka kan bisa bangga bertepuk dada kan. Saya juga ikut sumbang loh. Ya, sumbang tenaga juga oke. Kalau yang tidak ada duit ya atau apa itu gitu, Siung. Itu aja, Kanan. Kanan, Sesiung. Oke, baik. Kanan. Sesiung, ini udah jam 9 lewat. Ini kita izin host dulu. Host, kita lanjut nggak? Ini masih ada Sesi Tina mau sharing atau gimana? Boleh. Satu lagi Tina. Tanya host dulu, Sesiung. Iya. Izin host. Sesiung, saya kebetulan dengar si Johnny Sesiung sharing itu mengingatkan saya, kita juga memang benar-benar ya waktu di daerah bencana itu kita harus membangkitkan atau menumbuhkan niat baik dari warga sekitar sana supaya ya kita harapkan mereka tanam bibit baik kemudian berbuah yang baik ya, karena dulu juga kita waktu udah 10 tahun ya saya rasa ya yang kita pembangun Dai Mama itu galang dana untuk pembangunan di Cilincing ya, kita kan mengajak pendeta di sana ya untuk pendetanya ya mereka ada yayasan panti jompo dan panti asuhan. Jadi karena murid-muridnya kalau mau ke sekolahnya juga di daerah yang kayak dekat Empang gitu ya. Jadi waktu mau ke Empangnya juga para murid-muridnya itu harus melewati seperti kali besar gitu Sesiung. Jadi jembatan mereka kan rusak. Jadi setiap kali mereka harus buka sepatu untuk ke sekolah mereka yang di Empang itu, apalagi kalau hujan. Kalau hujan ya mereka libur lah gitu ya Sesiung. Jadi kita bekerja sama dengan pendeta untuk galang dana untuk bangun 3 jembatan di sana. Nah, pendetanya sangat bijaksana ya, katanya pembangunan jembatan ini kita beli bahan aja, nanti dia minta warga di sana untuk bersumbangsi tenaga. Jadi semua itu harus ikut bersumbangsi katanya begitu. Itu seperti yang tadi Johnny Sesiung bilang ya, kita harus mengajak warga di sana untuk menumbuhkan niat baik mereka untuk bersama-sama supaya semua dengan niat baik kan bisa menghalau bencana gitu ya Sesiung ya. Luar biasa kan Johnny Sesiung sharingnya kan itu mengingatkan saya kembali gitu loh tentang pembangunan jembatan itu.
akhirnya pembangunan jembatan 3 ini udah sekarang ya, sampai sekarang ya pendeta juga ucapkan terima kasih ya, pembangunan jembatan itu sangat berguna gitu Sesium. Dan warga di sana juga kita pembagian sembako dan lain-lain juga mereka udah kurangin. Pelan-pelan udah mulai, pendetanya sangat bijaksana ya, walaupun daerah sana daerah muslim, tapi dia berbaur dengan warga sekitar sana. Awalnya dia masuk juga dihadang ya, maksudnya dari muslim takut nanti warganya jadi dipengaruhi oleh agama ini gitu kan. Jadi itu semua bisa dijalani, pendetanya memang luar biasa gitu. Kan entas ya. Ya. Ya, kanan ya, Tina Ramla Secie ya, sharingnya Joni Sesium tadi, Suceng Sesium, Hole Sesium Vivian Secie ya. Memang gak bisa nyebrang itu adalah rintangan. Kalau kita bangun jembatan, kita hilangkan rintangan, ya, membantu masyarakat lebih mudah ya untuk aktivitas. Ya, Sesium begitu ya. Waktu juga Iya. ya, Sesium ya. Hari ini rame Sesium. Karena loh, Sesium ikut berbagi hari ini. Iya, hari ini Karena rame Sesium ya. terlibat langsung. Kalau saya lihat Oke, aja oke. video Sesium. Baik, baik, baik. Bagaimana Enggak kita lah. post ya? Saya hanya lakukan yang wajar dilakukan Sesium ya. Ya, Itu boleh. bukan saya. Oke, Saya Sesium, undang. mungkin jam ya kita baca kosakata aja ya. Ya, Boleh ya, oke. Sesium ya. Silakan. Siapa Pusa. Ya. Ya, silakan Tungsi ya dibaca. Kanan. 感恩圣圣开示，感恩这个是佛，静思妙莲华熏法香与会Kosakata Shun Fasyang bab 15 kemunculan dari bumi episode 1501 人中之始时间稀有 pusaka di antara orang-orang dan merupakan sesuatu yang langka di dunia. Tuisu melacak kembali, Shituan gangguan, insiden kejadian. Konfa tidak memiliki, minim, melarat, serba kekurangan. Chanli menatap dan bersujud. Cilie hebat, sengit, dahsyat. Fukui nan kuo santai, kekayaan tidak akan bertahan lebih dari 3 generasi. Kanan Shupo, 早上好. Ya, kanan ya, Vincent Syapusa atas pembacaan kosakata. Jadi kita sebelumnya kita wensing dulu ya, Sejong Sejie, Chin Cili. 向佛菩萨及善人行三问性礼，问性，再问性，三问性。Ya, kanan ya, Sejong Sejie. Jangan lupa absensi ya, Sejong Sejie. Kanen Indra dan Johar Sesium, kanen Taja. Semuanya. Kanen Sesium Sejie semuanya.